Terima kasih. Masih di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan hacker dan cracker. Perbedaan hacker dan cracker terletak pada niat, tujuan, dan tindakan mereka terhadap sistem komputer atau jaringan. Berikut perbandingannya secara jelas. Aspek hacker, cracker. Tujuan biasanya untuk mempelajari, menguji, atau memperbaiki sistem. Untuk merusak, mencuri data, atau mendapatkan keuntungan pribadi. Niat positif etis atau netral. Negatif, tidak etis. Tindakan bisa membantu menemukan celah keamanan, mengembangkan software, menyusup ke sistem secara ilegal, merusak, atau mencuri data. Etika umumnya mengikuti kode etik misalnya. Hacker etis, white hat, mengabaikan etika dan hukum, sering dikaitkan dengan kriminal siber. Contoh kegiatan, menguji keamanan sistem penetration testing, mengembangkan perangkat lunak open source, meretas akun atau situs untuk mencuri data, membobol sistem keamanan untuk keuntungan. Jenis-jenis hacker berdasarkan etika. Pertama, white hat hacker. Hacker baik, membantu memperbaiki sistem. 2. Black hat hacker, cracker, hacker jahat, merusak sistem. Ketiga, gray hat hacker. Di tengah-tengah, kadang melanggar hukum, tapi tidak selalu untuk merugikan. Kesimpulan, hacker belum tentu jahat. Istilah aslinya mengacu pada orang yang ahli dalam komputer. Cracker adalah orang yang menggunakan keahliannya untuk hal-hal ilegal atau merugikan. What is the dark web? The dark web is a hidden part of the internet that cannot be accessed through regular search engines like Google, Bing, or Yahoo. To access it, you need a special browser such as Tor, the Onion router, which is designed to hide users' identities and locations. What is the dark web? The dark web is a subset of the deep web, but much deeper and more anonymous. Websites on the dark web usually end in .onion, and their content is not indexed by standard search engines. Risks and dangers of accessing dark websites. Entering the dark web can be dangerous if you don't know what you're doing. Here are the potential risks. 1. Data security threats. Your computer can be infected with malware, spyware, or ransomware just by visiting certain sites. Your personal data may be stolen if you're not careful. 2. Illegal and disturbing content. Many sites on the dark web are involved in illegal activities, including the sale of drugs, weapons, fake IDs, and more. You might accidentally come across disturbing content, shocking, violent, or psychologically damaging. 3. Legal consequences. Even just visiting or unintentionally engaging with illegal content can put you at legal risk. 4. Scams. There are many scams targeting uninformed users, such as fake marketplaces that steal your money or cryptocurrency. 5. Exposure to criminal networks. Without realizing it, you could become involved with human trafficking, child exploitation, terrorism, or cybercrime networks. Still curious? Safety tips for educational purposes only. Note: it is not recommended to access the dark web without a clear purpose and sufficient technical knowledge. Use a virtual machine or a live operating system like Tails. Never use your real identity or personal accounts. Avoid clicking on random links. Do not download files from untrusted sites. Conclusion: the dark web is not entirely evil. Some journalists, whistleblowers, and activists use it to protect their identities. However, most of its content is illegal or extremely risky. Accessing it without preparation or knowledge can lead to serious legal and cybersecurity consequences. If you're curious and want to learn more safely, it's better to read from trusted sources or watch documentaries, rather than visiting the dark web directly. Misteri Red Room di website dark web. Apa itu Red Room? Red Room atau ruang merah adalah legenda urban yang menyeramkan di dunia dark web. Konon katanya, Red Room adalah situs tersembunyi yang menampilkan siaran langsung penyiksaan dan pembunuhan, di mana para penonton bisa membayar dengan Bitcoin untuk meminta apa yang harus dilakukan terhadap korban. Asal-usul dan cerita menyeramkan. Cerita Red Room mulai viral di internet sejak awal 2010-an. Forum-forum gelap dan channel horror banyak membahas tentang orang-orang yang katanya menemukan link menuju Red Room. Biasanya situs ini hanya bisa diakses lewat Tor browser dan hanya muncul pada waktu tertentu. Beberapa klaim menyebutkan penonton bisa berinteraksi langsung seperti potong jarinya, bakar tubuhnya, dan lain-lain, sesuai permintaan orang yang membayar. Apakah Red Room benar-benar ada?
Hingga saat ini, tidak ada bukti nyata bahwa Red Room benar-benar ada. Namun, banyak ahli keamanan cyber menyebut Red Room adalah hoax atau scam untuk menipu orang agar mengirim Bitcoin. Beberapa situs palsu dibuat menyerupai Red Room, tapi sebenarnya hanya phishing atau clickbait berbahaya. FBI dan organisasi cybercrime internasional belum pernah merilis bukti resmi keberadaan Red Room yang autentik, risiko dan bahaya. Jika kamu mencoba mencari Red Room di dark web, berikut bahayanya. Virus and malware, situs palsu penuh dengan software berbahaya. Penipuan Bitcoin, banyak korban tertipu mengirim uang tapi tidak mendapat akses apapun. Pengawasan hukum, mengakses atau bahkan mencoba mencari konten sadis, ilegal bisa membuat kamu dalam pengawasan hukum internasional. Fakta versus fiksi, aspek fakta fiksi, siaran penyiksaan live, belum terbukti dipopulerkan lewat creepypasta and forum. Akses via Tor mungkin sering diklaim, penonton bayar pakai Bitcoin. Mungkin dikaitkan dengan cerita Red Room. Interaksi real-time dengan pelaku. Belum terbukti cerita urban legend. Kesimpulan, Red Room lebih cenderung merupakan urban legend digital yang berkembang lewat rasa takut dan misteri dari dark web. Meski banyak cerita menyeramkan dan video editan yang beredar, belum ada bukti valid bahwa situs semacam itu benar-benar eksis dan aktif. Nasihat, jangan coba-coba cari Red Room. Bukan hanya berbahaya, tapi juga bisa membuatmu masuk ke dalam dunia kriminal tanpa sadar.